Setelah menikah dan menjalin rumah tangga, kita dan pasangan akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, tak jarang rumah tangga juga akan diwarnai oleh berbagai ujian. Setiap hubungan rumah tangga dapat menghadapi permasalahan yang berbeda, dan masalah bisa terjadi dari seorang istri atau seorang suami. Lantas, bagaimanakah cara menyikapi jika ujian datang dari pasangan kita? Dan bagaimana sebenarnya kunci keluarga sakinah mawaddah warahmah? Dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali silaturahim lagi dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Kita akan bahas permasalahan yang dekat dengan keseharian kita. Dan tadi kita udah sama-sama menyaksikan ya sebuah tayangan ya, yang mana itu tadi mengingatkan kita di mana Allah sebagai Sang Rabbul Alamin selalu memberikan kepada kita jalan keselamatan fid dunya wal akhirah melalui Al-Quran. Makanya orang yang senang baca Al-Quran, seorang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan selamat fid dunya wal akhirah. Nah, untuk kali ini sudah hadir bersama kita yang pertama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abi Gifron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, ya Allah Kiai. Sehat ya. Alhamdulillah baik, ya Allah. Kiai makasih udah datang kemari ya. Sama guru, alhamdulillah. Terima kasih Kiai Abi Gifron. Sebelahnya sudah ada guru kita yang dari tadi senyum aja, ya Allah, kalau ngeliat senyumnya renyah banget. Ustazah, sehat Ustazah? Sehat alhamdulillah, Ya luar biasa. Allah, Ustazah Lulung, ya Allah baik ya. Baik, kalau nggak baik kagak kemari. Oh iya benar. Mana ceritanya? Aduh, saya mau beliau mah salam mulu Bu. Ustazah, nanti tema kita ini pas banget nih sama keluarga sehari-hari ya. Karena Islam juga ngajarin sama kita bagaimana caranya membentuk rumah tangga yang sakinah, yang di dalamnya ada mawadah dan rahmah. Nah, untuk membahas tema itu, guru-guru kita akan ngejelasin dikit nih ya tentang ayat yang tadi sama-sama kita simak, yaitu surah Al-Furqan ayat 74. Mungkin kesempatan pertama kepada guru kita Kiai Haji Abi Gifron, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita hormati segenap para ulama dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, khusus Bang David Khalik diberikan keberkahan. Amin. 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 Kita Umi Lulung mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin. Amin. Dan para pemirsa serta jamaah yang ada di sini semua, moga-moga selalu dalam sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bicara tentang ayat yang tadi sama-sama kita simak, alladzina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti kita akan berbagi sharing dengan umi kita. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Doa siapa Bu? Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sudah menikah tapi belum dikasih keturunan. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Ada belum nikah udah punya keturunan. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Inilah ujian yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Karena kata Allah, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada kita, entahkah itu kebaikan ataukah itu keburukan, semuanya ujian dari Allah.
Allah, ujian yang Allah berikan jadi tamsil, jadi ibrah, jadi pelajaran bagi kita. Saat dimana ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, pengen punya keturunan, lalu beliau tambah iman kepada Allah, istrinya tambah iman kepada Allah, yang hanya memberi hanyalah Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana hablana min azwa wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina. Saat itu istrinya Nabi Ibrahim bernama Siti Sarah. Siapa bu? Siti Sarah. Siapa bu? Sarah. Bertahun-tahun Siti Sarah tidak hamil. Lalu Nabi Ibrahim ditanya oleh Sarah. Mungkin ketika nikah lagi punya anak. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Ini bicara kisah. Betul apa betul? Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar. Siapa bu? Siti Hajar. Siti Hajar berarti istrinya Nabi Ibrahim ada dua. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Betul? Betul. Saat ketika menikah dengan Siti Hajar dikaruniakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ismail. Alhamdulillah. Setelah ternyata punya anak Ismail, Allah karuniakan pula dari Siti Sarah yang bernama adalah Ishak. Jadi Nabi Ibrahim dia punya anak, salah satu yang populer adalah Nabi Ishak dan satu lagi adalah Nabi Ismail. Inilah doa seorang kepada Allah. Oleh karenanya kita doa ini adalah hak kita kepada Allah, ikhtiar kita kepada Allah, tapi hakikatnya Allah yang menentukan segalanya. Betul? Betul. 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 Maka kalau pengen anaknya soleh, istrinya soleh, suaminya kudu soleh. betul apa betul? Betul. Ini mah ada istri malas buat sama sholat. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Lah. Istrinya check out mulu. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Dia gua gitu. Ayo, oleh karenanya kita kudu jadi ibrah buat anak kita. Kalau anak kita pengen tumbuh jadi anak yang baik, belajarlah dari kita, suaminya, istrinya menampilkan kebaikan-kebaikan sehingga adalah apa? Zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang tumbuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini penting untuk kita pahami karena sekarang anak itu butuh contoh. Benar apa enggak? Betul. Betul apa betul? Betul. Nyuruh anak sholat, bapaknya kagak sholat. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Nah. Nyuruh anak ngaji, emaknya main HP mulu. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ada. Ayo, maka kata Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Hasanah. Tidak akan agama ini bisa menjadi baik, perilaku menjadi baik, tetangga menjadi baik, saudara menjadi baik kalau kita tidak menjadi orang baik duluan. Betul betul? Betul. Kalau orang lain pengen baik, kitanya kudu Baik. Suami pengen baik, istri kudu jadi Baik. Ada di sini istri yang marah-marah mulu ada? Mana orangnya? Iya. Ada apa kagak? Bu. Bu. Ragu-ragu. Jangan sama ibu-ibu. Jangan ya. Sama bapaknya. Pantes kagak ngaku ya. Males banget jawabnya ini. Tadi kagak mulu. Lah iya. Ayo, oleh karenanya mudah-mudahan ketika kita jadi orang baik dengan ngelakuin ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, semoga frekuensi kebaikan yang ada di dalam diri kita mengalir kebaikan itu pada rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Nah, semangat amma. Pak. Mudah-mudahan dengan kita berhadir di sini dalam pengajian kita Cahaya Hati Indonesia mendapatkan cahaya di dalam hati kita. Karena ngaji adalah ngaji ngajar jiwa. Nah, begitu? Ustaz, ya. Jadi ngomongin tadi surat Al-Furqan ayat 74, doa yang sudah disampaikan oleh guru kita, ini doa cakep banget. Karena kita gak kepengen soleh sendirian. Kita kepengen pasangan kita, anak kita, zuriat kita. Apa tuh zuriat? Turunan kita. Jadi gak cuma anak doang, ponakan juga biar ikutan soleh dan soleha.
Karena kadang-kadang kita kalau berdoa cuma buat anak doang. Ibu bayangin kalau buat anak doang, ponakan main, ponakan gak sholat, anak kita sholat. Terus anak kita ngomong, kok dia gak sholat mah? Nah, jadi dalam ayat ini nyatakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami. Dan juga anak cucu kami menjadi qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun? Penyejuk pandangan mata. Maksudnya apa nih? Jadi kita punya mata, suka keluar air mata gak? Suka. Ibu pernah nangis gak? Pernah. Ada tangis bahagia gak? Ada. Ada tangis sedih gak? Ada. Jadi dari mata kita ini ada keluar air mata dengan 2 macam air mata. Ketika suami kita sehat, berkah, sukses, anak kita sehat, berkah, sukses. Kemarin tuh pada masuk gitu ya ke universitas yang diinginkan. Wah, kita nangis bahagia. Alhamdulillah, anak saya masuk juga ke sekolah favoritnya. Gitu deh ya. Iya. Nangis ya kan. Kan kita ngomong, kan ibu bahagia ngapa jadi nangis? Ini nangis bahagia Bu Lulung. Oh, Jadi orang bahagia juga bisa nangis. Iya. Berarti namanya tuh air mata adem. Air mata. Air mata adem tuh air mata di mana suami kita menyenangkan kita, anak-anak, keluarga. Tapi kita ada juga nangis kesel, nangis benci, nangis sedih, nangis marah. Ada Bu? Ada orangnya. Ikutin guru kita. Punya dia gue ambil. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Waduh. Jadi kalau kita nangis marah itu gimana? Suami misalnya terjadilah perselingkuhan. Mungkin anak kita tadinya harusnya naik kelas, tidak naik kelas. Atau anak kita jatuh sampai berdarah-darah, kita nangis. Nangis apa? Nangis sedih. Ya Allah kenapa? Why me? Why me? Yeah. Kenapa aku? Yeah. Do you understand? Yes. Ya aja dah. Iya. Jadi kalau kita ngomongin doa ini, Allah berikan kita 2 air mata. Air mata sedih ketika mungkin ada ujian. Tadi guru kita sudah menyatakan mungkin ujian dari suami, mungkin dari anak, mungkin dari tetangga, mungkin dari mertua, mungkin dari ipar adalah maut. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ujian pasti ada, maka Allah kasih kita air mata sedih atau air mata panas. Tapi kalau kita nangis bahagia, air mata dingin. Semoga air mata ini membawa berkah buat kita. Tapi air mata yang paling dicintai Allah adalah air mata di mana kita sujud kepada Allah, minta kepada Allah sambil nangis-nangis di saat malam sepertiga malam. Allah. Karena di saat itulah Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Bahkan Allah turun untuk membagikan rahmat. Jadi kalau kita punya masalah apapun, pengen bahagia, pengen kuat, pengen yang namanya tabah, ya kan, ada ujian, kita sabar, ada nikmat kita bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, alhamdulillah suami sukses, anak sukses ya kan, mertua baik ya kan, punya laki 4T ya kan. Apa itu? Tampan, Cakep. takwa, Cakep. tajir, Cakep. tulen. Iya. Yang terakhir lakinya tulen ya. Bibirnya Ada sampai yang melintir begitu gitu. Ada. Mana orangnya? Gitu, jadi kita Oke. 4T. Ya. Jadi ketika semuanya berhasil kita tangis bahagia. Tapi ketika mungkin ada ketidakberhasilan, ada aja ujian ya kan, anak bikin kesel, mertua bikin kesel. Makanya biar gak kesel jangan tinggal bareng sama mertua. Ya. Dalam ajaran Islam kita kalau nikah tuh kalau bisa berpisah. Karena tidak ada dalam satu rumah 2 ratu. Tidak ada 2 ratu dalam satu rumah. Ya. Tidak ada 2 cinta dalam satu rumah. Yang ada cinta satu malam. Ya, jadi kita baca doa ini terus dengan bahagia. Karena yang memberikan bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pengen bahagia, bikinlah orang lain juga bahagia. Barang siapa yang membahagiakan orang lain, maka kita bahagia. Mudah-mudahan ibu semua pada sehat. Ya. Amin. Karena sehat itu mahal Ustadz. Betul. Sehat itu mahal, sakit itu mahal, dan lebih mahal orang lagi sehat Ya. disakitin. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustazah Lulung. Bu, air mata ada 2, air mata sedih, air mata bahagia. Yang paling bagus adalah air mata yang kita tumpahkan pada saat kita mengadu kepada Allah. Tapi ada satu lagi Bu, Betul. air mata buaya. Ada yang begitu ada. Ada. Mana orangnya? Masya Allah. Baik Bu.
Yuk kita lihat yuk, ada sebuah tayangan berikut ini, sama-sama kita belajar ya menyikapi hidup. Ini bukan gosip tapi kita belajar coba ambil hikmah dari peristiwa ini. Bagaimana seandainya ada orang yang mengalami tersebut, gimana rasanya, dan buat bapak-bapak atau para suami juga menyaksikan ini bisa jadi pembelajaran penting juga. Sama-sama ini dia tayangannya. Beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media tentang kasus perselingkuhan yang menyeret nama selebgram Ayu Sinjai. Pernikahan yang selama ini terlihat bahagia di mata publik ternyata menyimpan luka yang mendalam. Ayu Sinjai mendapati suaminya berselingkuh, sebuah pengkhianatan yang mematahkan hatinya. Di balik senyum yang selalu terpancar di layar kaca, tersembunyi kesedihan dan perjuangan seorang istri yang harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Kasus ini menjadi peringatan bagi banyak pasangan bahwa tak selamanya yang terlihat sempurna adalah kenyataan sesungguhnya. Yuk kita lihat aja gimana kalau sampai ada yang ngalamin seperti ini ya. Kita nggak mau main di ranah gosip, kita jangan juga gibah, tapi kita lihat seandainya ada yang mengalami seperti ini, dalam Islam seperti apa sudut pandangnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Hidup begitu. Ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dapat suami soleh ya. Ada juga yang dapat suami sebagai ujian. Nah setelah tadi kita saksikan tayangan. Nah di sini di studio sudah hadir seorang ibu yang mengalami hal yang seperti kita saksikan tadi. Yaitu Mbak Ayu Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, Mbak nggak apa-apa ya saya nanya-nanya ya. Kebetulan beliau ini punya pengalaman dalam rumah tangganya mendapatkan ujian suaminya selingkuh. Oke. Ini Mbak berprasangka atau memang kenyataannya nih Mbak? Artinya saya juga nggak mau. Kadang-kala kan belum terbukti selingkuh ya, tapi udah ngomong nih. Memang benar seperti itu apa gimana? Awalnya feeling tapi pas udah nemu fakta ya fakta. Gitu. Feeling? Iya feeling, awalnya feeling. Awalnya feeling, oke. Maaf, Mbak sekarang sudah punya anak dari suami? Alhamdulillah ada. Ada, sudah berapa lama menikah? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun? Iya. Sudah punya anak usianya? 2 bulan. 2 bulan, berarti sekarang nih 2 bulan, berarti 2 bulan yang... iya, kejadiannya masih bulan ini. Kejadiannya baru bulan ini? Iya. Masih seger-segernya ya masalahnya ya. Iya. Mbak, apa sih yang akhirnya membuat Mbak Ayu ini punya firasat suami seperti itu? Apakah dulu suami ada perubahan sikap antara dulu dengan sekarang gitu sampai akhirnya curiga, kok laki saya begini sih, biasanya gitu ya Bu ya? Iya. Silakan Mbak Ayu. Sikapnya kalau untuk memperlakukan istrinya tetap dia itu orangnya baik banget, meratukan istrinya. Ya, terus habis itu ya yang bedanya cuman pas aku udah garis 2 sampai aku melahirkan, setelah nifas pun di situ nggak dikasih nafkah batin. Di situ aku mulai kayak curiga sama suami aku gitu. Oh gitu, jadi perubahannya adalah suami tidak memberikan nafkah batin kepada istri setelah menjak garis 2. Oh sejak hamil yang pertama sampai akhirnya melahirkan dan setelah nifas pun juga tidak mendapatkan nafkah batin. Oke, dari situ mulai curiga. Nah, tapi awalnya kan lama juga itu, artinya kan udah 9 bulan lebih ya kan. Iya. Sempat nanya nggak suami, Mas kok ya maaf ya Bu ya kan namanya suami istri gitu. Iya. Aku sering bahkan kayak sering nawarin gitu ya, ngajak gitu ya. Dia alasannya capek gitu, kayak besok aku harus kerja lagi lah apa kayak gitu. Pokoknya beda, nolak secara halus tapi tetap romantis gitu sama aku. Gitu ya. Ini justru kita mau tanya ya Bu ya, artinya yang dialami oleh Bu Ayu ini mungkin dialami oleh ribuan bahkan jutaan perempuan ya Bu di seluruh dunia ya. Artinya diselingkuhi oleh suaminya. Suaminya yang gak kelihatan gelagatnya, baik-baik aja di rumah, baik-baik aja. Bahkan memuliakan istri ya. Sangat memuliakan. Gak pernah ada KDRT gak gitu. Pernah. Tutur bicaranya gak pernah ngebentak sama sekali atau nada tinggi. Sama istrinya gak pernah. Itu kan artinya kecurigaan hanya dari situ. Iya. Terus dari sana apa yang akhirnya membuat
ketahuan bahwa ada apa-apa nih, apa ada satu peristiwa apa gitu yang kayaknya kecurigaannya makin lama makin menguat gitu, apa Mbak? Karena hati itu nggak bisa bohong ya, kayak nggak tenang gitu. Ada kayak yang mengganjal gitu. Minta doa sama Allah. Alhamdulillah 2 hari setelah aku doa sama Allah itu Allah jawab. Ya niatnya mau ngasih surprise ke suami, aku dikasih surprise balik gitu. Oh, Sanalah aku ditunjukkan sama Allah. Sebentar, maksudnya ngasih surprise itu gimana Mbak? Apa Mbak sama suami emang nggak tinggal bareng apa gimana? Enggak, jadi aku tuh waktu kemarin emang LDR ya karena biasa aku kerjanya agak di luar kota. Jadi Oh, oke. suami tetap dia ngontrak karena dekat dari tempat kerjanya dia. Ya. Aku datang tiba-tiba Suami di mana ininya? di BSD. Di BSD. Tangerang. Kalau Mbak Aku posisinya kemarin di Karawang. di Kerawang, oke. Terus Mbak? Terus abis itu berangkatlah aku subuh-subuh bukan dari pas aku dari Karawang itu setelah selesai kerja itu sekitar jam 12 kan siap-siap 12:30 aku berangkatlah ke Tangerang nyampe sana nyampe sana 3:30 subuh aku ketok-ketok tempatnya itu nggak ada kontrakan Mm-mm. terus nggak ada orang biasanya kan kalau misalnya pun dia tidur sama temannya pasti info ke aku tapi itu nggak sama sekali jadi langsung di situ juga kenapa ya apa suamiku tidur sama perempuan lain. Oh, udah Pikiran mulai aku ada gitu. kecurigaan waktu Iya. datang ke ke kontrakan, cari suami nggak ada dan Nggak nggak ngasih ada. tahu dia ada di mana, tapi dia nggak ada, langsung ada curiga apakah suami saya ada apa-apa nih gitu ya. Terus Mbak lanjut. Padahal belum ada bukti kenapa Oke, langsung baru pikiran aku kayak feeling ya. tidur sama perempuan Mm-mm, nih gitu. mm-mm. Habis itu aku telepon nih sampai 100 kali aku telepon dia nggak 100 angkat kali. Iya. Oh, bapak-bapak kalau istri sampai miss call 100 kali, Anda dalam bahaya berarti ya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Silakan Mbak, lanjut Mbak. Dan di pertengahan telepon itu sempat ada yang ngangkat dan suara perempuan. Di situ makin aku overthinking lagi kan. Wah, Ya. suami aku tidur di mana nih gitu kan. Tapi aku tetap pergi ke tempat kerjanya dia itu jam 4:30 di sana nungguin dia. Mungkin subuh masih 4:30 gitu. Habis itu aku kayak sambil teleponin dia sempet tuh udah diangkat teleponnya kata dia baru bangun. Terus habis itu jawabannya tuh beda. Dia bilang awalnya tidur di rumah teman. Habis itu karena aku tanya lagi kedua kalinya dia bilang tidur di tempat kerjanya dia. Oke. Di situ aku kayak suruh masuk ke mobil kan ini aku lagi di depan tempat kerja kamu loh. Akhirnya dia masuklah ke mobil. Entah kenapa aku tuh langsung narik baju dia. Padahal aku belum ada bukti ini ya. Aku narik baju dia kayak suruh ngaku kamu tidur sama siapa aku bilang kayak gitu. Padahal nggak ada sama sekali kan. Terus habis itu dia astagfirullahaladzim kayak gitu dia. Kenapa kamu istri gitu kan. Dia masih tetap tenang. Dia masih kayak tetap ini walaupun aku kayak mulutnya udah kayak gitu dia tetap nadanya rendah. Terus habis itu aku bilang sini HP kamu dikasihlah aku HP-nya baik-baik. Nah terus habis itu karena dia buru-buru emang harus kerja. Akhirnya aku cek-cek tuh di HP-nya dan nggak tahu kenapa. Aku selama ini nggak pernah cek-cek sama sekali HP-nya ya. Tapi di situ tuh aku kayak diarahkan cek di file sampah yang udah dihapus. Disitulah aku nemu-nemu bukti yang pertama bukti transfer ke perempuan itu. Terus habis itu video video suami aku sama perempuan itu. Itu asli video bukan yang kalau orang hoax gitu loh. Asli karena itu direkam dari HP-nya sendiri. Iya. Oke Mbak, setelah itu Mbak lihat ya ada video ada itu, terus gimana Mbak, apa yang Mbak rasain? Hancur banget hati aku. Kayak yang harusnya tapi aku tetap harus pergi kerja kan pagi itu. Jadi sehancur-hancurnya aku di situ dan sekecewa-kecewanya aku tetap harus profesional, harus berangkat juga ke Surabaya pagi itu juga. Di situ aku belum bisa terlalu ngamuk ke suami aku karena memang masih kerjaan. Maaf, Tapi di situ sempat aku ngeblank ya. Waktu aku mau terbang itu maksudnya ke bandara aku nyetir. Hampir ngeblank pengen nabrakin diri. Astagfirullah. Saking shocknya. Tapi yang bikin aku kuat itu karena anak. Adik aku ngingetin aku ingat anak gitu loh. Ingat baby Jenna gitu. Yang aku langsung sadar, iya juga aku harus kuat demi anak aku gitu. Orang yang Mbak duga ya atau menurut lihat dari situ, orangnya Mbak kenal nggak? Perempuannya Mbak kenal? Perempuannya kenapa? Perempuannya Mbak kenal nggak dengan perempuannya? Perempuannya awalnya aku nggak kenal. Tapi karena dari bukti transfer itu di situ ada namanya dan aku mencari kontak WA-nya, kok chatannya bersih, nggak ada sama sekali. Sedangkan kan ada bukti transfer, terus ada pub di kosan itu.
aku carilah atas nama itu, terus habis itu nemu semua bukti-bukti yang oh ternyata iya cepet banget aku dapat semua itu. Dan di situ story WA-nya perempuan itu masih ada ya kayak 23 jam yang lalu ya di WA-nya itu. Di situ aku kayak ini yang dia pakai itu sama yang di video itu persis gitu loh. Jadi Sama kayak, gitu. sama, Semuanya? walaupun di video itu kan nggak menunjukkan wajah mereka. Tetapi pakaiannya itu dan aku tahu ya pakaian suami aku itu kayak gimana. Tapi si perempuan itu pas banget dia lagi pakai baju yang berasi ya. Oke. Astagfirullah. Mbak, saya maaf ya Bu ya, saya coba cari garis benang merah ya, bahwa saya ngobrol sama Mbak aja saya merasakan amarahnya yang masih belum Masih marah. selesai, masih kesel, masih marah, emosi, kecewa, sedih, campur aduk semuanya. Yang tadinya nggak ada niatan mau labrak itu aku nggak ada niatan tadinya ya. Oke. Tapi karena kebetulan aku meeting di daerah situ dan ternyata deket gitu ya. Akhirnya niatnya aku cuman tadinya mau minta uang aja ke suamiku, minta bayarin hutang gitu kan. Tapi pas di situ aku tanya ke resepsionisnya ada beneran nama itu yang aku cari. Bulan lah gitu ya. Si Fulan itu. Iya, iya. Terus habis itu si Fulan itu kebetulan lagi ada. Akhirnya pas ya dan itu semua persis dengan yang di foto juga itu ya. Ya aku pengen tadinya ngomong baik-baik Iya. tapi dia minta di luar bicaranya karena dia di luar Oke. aku udah kebawa emosi ya. Akhirnya ya udah pas aku bilang kalian tidur ya berdua. Padahal itu aja kan sebenarnya belum pasti ya. Tapi si perempuan itu ngaku iya. Tapi tanya dulu suaminya tidurnya bukan sama aku doang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak maaf ya, kita coba sebentar saya tarik garis dulu nih ya. Mbak maaf, Mbak kan punya anak ya, Punya. usianya Masih 2 bulan. 2 bulan kan, namanya Jena. Jena kan punya bapak. Bapaknya ini Jena ini lahir dari sebuah pernikahan yang sah, ya kan? Dan artinya anak ini lahir yang nggak punya dosa apa-apa gitu kan? Iya. Nah, dengan anak ini lahir, viral videonya kan kasihan anaknya loh nanti ke depannya. Maksudnya bapaknya gimana, ibunya gimana, dan juga maaf di dalam Islam kan juga ada aturan ya, namanya Iya. aib rumah tangga itu harus kita jaga, Iya. gitu. Gimana Mbak sebagai seorang ya artinya Mbak sekarang lagi emosi, apakah Mbak lakukan itu karena emosi? Terus juga kedua, apakah Mbak sudah melakukan tabayun sebelumnya dengan suami? Saya nggak belain siapa-siapa ya, tapi saya mau tahu banget supaya ini nggak kemana-mana gitu arahnya. Jadi sebelum berangkat ke Surabaya kan aku udah kasih tahu dia ya untuk video show itu mastiin lagi dan bicara baik-baik sama dia. Tetapi pas aku udah berangkat nggak ada etika baiknya untuk menghubungi aku atau mau memperbaiki hubungan gitu loh. Atau klarifikasi atau kayak tenangin aku misalnya itu nggak ada. Jadi kalau kita perempuan tuh sebenarnya didengerin dan dipuk-puk gitu loh. Ini malah ditinggalin. Orang mah kalau lagi masalah dipeluk. Iya, Ya kudunya oh begitu. gitu, iya. Ini udah Dan ditinggalin tahu, mungkin Ustazah. ya. Oh jadi Iya. marah sama saya sih. Karena Anda laki-laki. Iya, iya, Mi. Dan Ustazah tahu waktu aku di Surabaya malah mereka lagi liburan di puncak berdua. Astagfirullahaladzim. Jadi dia nggak ada etika baiknya untuk memperbaiki hubungan selama pas aku udah tahu video itu sampai aku pulang tuh nggak ada. Malah mereka kayak senang-senang aja liburan di puncak kayak nggak ada Peduli masalah. ya. Iya. Oke. Jadi udah konsekuensinya sih. Mbak ini aku anak bikin kan, video itu. oke sekarang saya ngomong ke anak ya. Laki memang dalam pernikahan yang baik mungkin bisa jadi juga di dalam perjalanannya mengalami ujian. Salah satu diantara seperti ini ya, dapat suami yang tidak sesuai dengan kehendak kita dan tidak bisa jadi imam lah kasarnya begitu. Kalau memang yang disampaikan ini benar. Artinya gimana sih kita sebenarnya harus bersikap ini Ustazah Kiai ya, karena nggak sedikit orang juga yang ngalami seperti Mbak ini akhirnya meledak-ledak, meluap-luap. Kenapa? Karena ya emosi ya Bu ya gitu. Kita ini perempuan, kita dizolimin gitu. Nih suami saya sebenarnya bukan masalah itu. Saya merasa dibohongi, kata kuncinya gitu. Dihianati. Ya kan? Ceweknya gitu ya kan. Nah kita coba yuk lihat permasalahan ini dari sudut pandang agama Islam. Nah gimana kalau sampai mengalami seperti ini? Ustazah atau Kiai, silakan mungkin Kiai Fadol Kiai. Yang cowok dulu karena yang cowok bikin masalah. Kan nggak semua gara-gara cowok ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita sama-sama sharing berbagi ilmu, pengalaman. Dan mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Amin. Apa yang dialami oleh saudari Ayu yang tadi, Masya Allah. Ini ujian, mudah-mudahan datangnya cinta Allah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena saya katakan tadi bahwa walan nabluwannakum bisarri wal khairi fitnah.
Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan, juga Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Oleh karenanya jangan pernah segala sesuatu itu apa yang kita nilai baik belum tentu baik di mata Allah. Tapi apa yang kita nilai buruk boleh jadi itu baik di mata Allah. Sehingganya ujian itu mulai dari nabi-nabi terdahulu sudah diajarkan bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran. Lihat bagaimana luar biasanya keimanan daripada Nabi Nuh. Tapi dia memiliki istri yang jauh dari iman kepada Allah. Betul? Ada juga kita diajarkan keimanan bagaimana Asia yang iman kepada Allah dengan suami yang tidak iman yaitu Fir'aun. Betul? Ada juga kita diajarkan Kan'an, anak daripada Nabi Nuh yang demikian pula dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiaknya pun itu ujian, mintalah sama Allah. Dari ujian itu kita lebih dekat ke Allah. Karena kita dari ujian ini gak butuh pujian manusia. Dari ujian itu apa untungnya saat kita mengedepankan emosi. Karena emosi itu adalah sesuatu yang di dalamnya disisipi oleh iblis. Dan Allah tidak menyukai permusuhan. Betul? Sehingga kata Nabi, kitmanul musibah. Berupaya engkau menyembunyikan musibahmu. Betul? Sehingga oleh karenanya apapun yang dihadapkan hari ini kepada Kak Ayu, minta terbaik menurut Allah. Kita harus belajar ifda bin nafsi. Apa arti ifda bin nafsi? Perbaiki diri kita. Tidak semua mungkin kesalahan itu ada pada suami kita mutlak. Tanpa kita sadar itu masalah terjadi ada kesalahan yang tidak kita sadari. Betul? Atau kadang-kadang ada hal yang membuat bencana dalam rumah tangga itu tapi suami tidak cerita sama kita. Betul? Nah sehingga itu pun akan timbul perpecahan. Sehingga dihubungkanlah rumah tangga ini ibadah yang paling panjang. Ibadah yang tidak ada batasnya. Oleh karenanya dibutuhkan namanya qata'atan. Taat kepada suami, istri taat kepada suami. Dan suami baik orang yang paling menyenangkan pada istrinya. Ya, okay. Bu, Ya. ini ada suami pelit sama istri ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Ayo, Ya, sehingga kita ambil hikmah sehingga apa yang beliau rasakan kembalikan ke Allah. Ya, kembalikan ke Allah, musibah datangnya dari Allah, ujian datangnya dari Allah, tapi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua tidak akan pernah berubah kalau kita tidak memperbaikinya. Insyaallah mudah-mudahan kalau semuanya diserahkan ke Allah, Amin. semoga kayu lebih sabar, Amin. Ya, lebih Pak Ustaz. baik Amin. dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin, amin. Hasbunallah. Ya Allah, ini Kiai, tapi kalau orang yang nonton yang emosi ya, yang Pasti. emosi, ya kan lakinya yang selingkuh. Kenapa dia yang disuruh sabar katanya gitu kan? yang Oh, salah ini emang dia. nih. Sabru jamil, sabar itu indah. Ya. Saat orang lain tidak bisa bersabar, maka diri kita harus jadi orang yang sabar. Siap. Betul? Oke. Baik, silakan Berusaha. Ibu, mungkin ada yang mau tanya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana dari MTS Saidah Hijrah Muslimah. Saya mau bertanya dengan Kayu. Bagaimana caranya Kayu menerima suami yang sudah tidak memberi nafkah meskipun Kayu bisa cari uang sendiri? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Ibu maaf, boleh pegang mic-nya dulu sebentar. Ibu kenapa nangis? Ngerasa sakit aja gitu. Oh gitu. Nggak dengar ceritanya Kayu sampai ke hati saya gitu. Artinya Rasa sakitnya. rasa sakitnya kerasa ya Bu ya? Dia aja sakit, gimana dia ngalamin? Iya benar, makanya saya coba netral ya, artinya kaum perempuan nggak sedikit yang ngalamin kayak gini, bahkan yang ngedenger kisahnya juga ikut merasakan kesedihannya. Silakan Kayu bisa dijawab pertanyaannya. Bukti aku taat sama suami itu salah satunya aku tidak menuntut dia. Tidak menuntut dia yang lebih. Justru aku justru nafkah yang dia dapatkan itu justru aku suruh kasih ke orang tuanya dia.
Barakallah. Tapi mudah-mudahan Mbak Ayu ya, kan memang perempuan tidak tidak wajib mencari nafkah ya. Enggak. Hanya berkarya. Maka ketika Kak Ayu istilahnya membantu mencari nafkah, 2 pahala Kak Ayu insya Allah. 1 menjaga kehormatan suami. 2 bersedekah. Ya mudah-mudahan Allah, sih Masya Allah. tadi belajar sabar ya. Iya, tapi kan tadi bagaimana ya artinya perempuan memberikan kesempatan suami untuk menafkahi orang tuanya itu kan mulia ya Bu ya. Berarti orang tua dari keluarga suami tahu dong kalau suami selalu memberikan nafkah ke sana. Karena aku tahu suami aku tuh tinggal satu-satunya di antara bersaudara yang bisa ngasih ke orang tuanya. Ya, Iya, alhamdulillah. tulang punggung gitu. Opang lah ya. Iya. Mm-mm. Dan jadi aku kasih dia untuk kesempatan mungkin untuk berbakti ke orang tuanya. Jadi aku bilang, kamu nggak usah pikiran aku. Yang penting orang tua kamu terutama. Tapi ternyata aku juga baru tahu faktanya dia juga nggak ngasih ke orang tuanya. Terus kasih ke siapa? Ya mungkin dipakai buat jajan karena saking akunya membebaskan dia. Oke, sekarang gini kita doain aja ya. Mudah-mudahan apapun itu yang dialami kedua belah pihak ya. Pertama dari Mbak Ayu ya dan suami pertama saling tabayun ya kan gitu. Tabayun, cari jalan tengah, solusi karena kalau sudah nikah memang paling gampang itu bercerai ya kan. Tapi mungkin ada juga solusi lainnya. Tapi kalaupun memang bercerai, cari perceraian yang baik. Karena dalam Islam kalau memang udah nggak bisa ya ada caranya kok. Cerainya baik-baik, gimana caranya ada jalannya. Dan jangan putuskan hubungan anak dengan orang tua. Oh iya. Apalagi anak perempuan ya. Iya. Anaknya perempuan itu adalah nasabnya sampai akhirat nanti. Oh gitu ya? Iya. Oh nggak boleh misalnya namanya pakai nama saya aja gitu. Oh nggak Binti saya. boleh, kan dia tadi yang kakak David bilang bahwa menikah dalam keadaan sakral, ibadah, kebaikan. Masa anaknya diputus? Iya, iya. Ente dengan suami oke bermasalah, tapi anak sampai akhirat adalah milik Allahu ayahnya. Akbar, Allahu Kita Akbar. Baik. Baik, berbagi. Ustazah. Baik, terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak Kak Ayu. Mohon maaf ya kita nanya-nanya. Maaf ya. Ini bukannya kepo tapi kalau saya ada kelewatan saya mohon maaf pertanyaannya kurang berkenan nggak ya. apa-apa. Makasih banyak. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang pernikahan. Pernikahan itu jadi ibadah karena di dalamnya itu tidak mudah menjalankannya. Ada naik, ada turun. Dan yang paling penting sebagai seorang suami adalah bagaimana menjadi imam yang baik bagi rumah tangganya. Bagi seorang istri bagaimana juga menjadi pemimpin dalam rumah tangganya untuk memimpin anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah dan pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Bang David Khalik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah dan senantiasa Al-Qur'an ini terus menjadi syifa, menjadi petunjuk agar kita selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masya Allah tabarakallah, ayat yang kita bahas pada kali ini adalah surah Al-Baqarah ayat 223. Di mana dalam ayat ini merupakan tadabaratul ayah. Dalam tafsir Al-Insan dikatakan bahwa tadabaratul ayah ini akan menjelaskan daripada etika.
bagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Sehingganya dikatakan oleh Nabi, khairukum khairukum linisaikum. Sebaik di antara mereka siapa? Orang yang paling baik terhadap istrinya. Oleh karenanya bagaimana tahapan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingganya ada ikatan yang disebut dengan nikah. Apa Bu? Nikah. Nikah itu dengan 3 huruf. Yang pertama dalam tafsir Labdi dikatakan nun. Nunnya ini adalah niat. Bu. Niat dalam rumah tangga itu menjadi penting. Jangan rumah tangga lalu niatnya karena kekayaannya. Besok saat kekayaannya hilang, saat kekayaannya habis, maka rumah tangga itu pun akan hilang. Niat nikah itu jangan hanya karena ketampanannya. Besok saat ketampanan itu hilang, mulai peot, mulai kendor. Ada yang udah kendor ada? Mana orangnya? Maka akan hilang pula cinta dan pernikahannya dikarenakan dia cinta karena fisiknya. Betul? Tapi kata Nabi, niatnya karena apa? Ilallah. Maka rumah tangga niatnya kudu karena Allah. Hanya karena Allah. Kalau di dalam rumah tangga itu dihadirkan karena Allah, maka apapun yang dijalaninya, apapun yang direncanakannya, semua atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu. Oleh karenanya Nabi itu paling senang sama cerita-cerita dengan Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu selalu tabasam, senyum. Nabi itu senang. Maka ketika ayat ini turun, Aisyah pernah bercerita kepada para sahabat, diantaranya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan saat di mana ayat ini turun. Lalu Rasulullah SAW menjawab daripada pertanyaan oleh orang-orang kafir Quraisy, diterangkan dalam Ibnu Katsir bagaimana Nabi menggauli istrinya dalam keadaan haid. Tapi Nabi tidak menggaulinya. Bolehkah istri mendekati suami? Bolehkah suami mendekati istri? Boleh. Yang tidak boleh itu berhubungan intim dengan suami istri. Tapi Nabi makan sama Aisyah, diceritakan dalam tafsirnya, makanan yang dimakan oleh Aisyah separohnya dimakan, separohnya lagi dimakan oleh Nabi. Itulah Rasulullah. Saking beliau tidak menganggap orang yang haid itu hina. Saking beliau tidak menganggap orang yang sedang punya halangan itu bersalah, tidak. Tapi yang tidak dibolehkan oleh agama adalah menjimaknya. Adapun yang lainnya menggaulinya secara baik dalam konteks berhubungan komunikasi baik, memanjakan baik. Bahkan sampai dikatakan dalam Ibnu Katsir, Rasulullah walaupun tidak menggauli Nabi, beliau tidur di pangkuannya Aisyah. Subhanallah. Bu, ya. Kalau pengen suami lengket, suruh tidur di pangkuan istri. Ini mah suami pengen tidur di pangkuan istri, usonon ribet, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Oleh karenanya di sini ayat ini mengajarkan adab. Apa adabnya? Sangat haram. Dikatakan dalam tafsirnya haram apabila ada suami menjima dubur istrinya. Dan itu menjadikan satu hal yang dimurkai oleh Allah. Bu, ini larangan. Sehingganya agama kita Al-Quran menjadi petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Tidak dilakukan dengan kaum-kaum Sodom. Tidak dilakukan dengan kaum-kaum terdahulu. Maka oleh karenanya Al-Quran turun untuk menjadikan petunjuk buat kita semua. Alhamdulillah. Oleh karenanya dalam ayat selanjutnya, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Oleh karenanya jadikan pelajaran itu, jadikan cara kita berhubungan dengan suami istri yang baik itu jalan kita lebih dekat kepada Allah. Semua titipan itu bakal pulang dan bakal diambil. Betul apa betul? Betul. Kan kata malaikat Jibril ngatakan kepada Nabi, ismasita fa innaka mayyitun.
Hiduplah engkau sesukamu di dunia ini, tapi ingat kelak besok engkau akan mati. Betul apa tidak? Betul. Wahbab masyita fa innaka mufarrikun. Cintailah apapun yang kau mampu cintai di dunia ini, tapi ingat besok dia akan meninggalkanmu. Betul? Oleh karenanya mari sama-sama dari pelajaran hikmah daripada ayat Al-Quran 223 ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lembut, amin, yang punya akhlak, amin, yang senantiasa menjalani rumah tangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan angkat tangannya. Mana? Ada. Ya, silahkan Ibu. Nama saya Devi. Bu Devi. Wah, sama kayak nama istri saya Devi. Ya. Iya ya, sama ya. Sama Kayak ponakan saya. lah ya. Masa? Nyamain aja. Silakan Bu Devi pertanyaannya apa Bu? Baik, Pak Ustadz, saya mau bertanya, Ya. bagaimana hukumnya jika ada seseorang itu masih berselingkuh, tetapi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya? Ya Bu. Baik, terima Baik. kasih. Terima kasih. Oh, ini maksud kata selingkuh. Selingan indah tapi rumah tangga utuh. Wah, mungkin itu kali maksudnya. Iya. Dari mana sih itu kata-kata? Tahu. Jangan hanya gua. Iya. Kedenger doang ini. Iya ya. Ada orangnya. Ada. Awas. Ya, Bu. Silakan Ibu. Nah, tadi pertanyaan Masya gitu Allah, ya. tabarakallah. Terima kasih pertanyaannya luar biasa, bahwa setiap orang menjalani rumah tangga itu tentu saya katakan tadi pasti akan diuji oleh Allah. Ya. Entah itu ujiannya dari orang tua, Ya. entah itu ujiannya dari saudara, entah itu ujiannya dari tetangga, entah itu ujian dari anak, bahkan ujian itu datang dari istri atau suami sendiri. Oleh karenanya yang pertama banyak doa. Tidak ada sesuatu yang tidak tembus. Perempuan itu insting paling hebat di alam dunia. Bener nggak? Benar. Jangankan suaminya kemana-mana, pulang wanginya beda, aneh dia. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Persis kayak bini gua. Iya kagak? Itulah perempuan, firasatnya tinggi. Betul? Betul. Instingnya tinggi. Kenapa? Karena dia diciptakan bersama suaminya dalam satu tempat. Tidur bareng, makan bareng, kebiasaan bareng, semuanya kebaca. Betul nggak? Betul. Betul. Dari luar ke dalam semuanya tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Oleh karenanya sesuatu yang bisa merubah suami nggak ada lagi siapa? Istrinya. Doain. Setelah doain, kasih kelembutan. Kadang ada suami yang nggak bisa dikerasin. Berusahalah menjaga bagaimanapun, jangan sampai ada firaq, jangan sampai ada perpisahan. Tak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan emosi. Tak akan pernah ada penyelesaian diselesaikan dengan ego. Betul tidak? Ya. Tapi semua akan lahir jalan keluar dengan kedewasaan dan dibangun dengan keimanan. Sehingganya iman itu terbangun dengan dua hal. Yang pertama ada rasa syukur di kanan dan ada rasa sabar dalam hidupnya di sebelah kirinya. Kalau ini bersamaan, insya Allah sebesar apapun ujiannya akan ibu lewati. Dan mudah-mudahan doa ibu itu menjadikan suami dan pasangan kita semua orang yang baik dari sebelumnya. Amin ya robbal Alamin. Terima kasih banyak. Baik. Jadi memang kesimpulannya adalah apapun yang dialami ya Bu ya, kalau suaminya selingkuh kekuatan doa emang luar biasa Bu ya. Doa yang baik, kebaikan akan datang kepada kita. Tapi ada juga Bu, iblis menggoda kita. Iblis menggoda, Allah doa nggak bisa ngapa-ngapain. Hati-hati. Kekuatan doa itu Masya Allah kekuatan doa. Bisa jadi doa ibu yang ikhlas, doa ibu yang benar-benar lillahi ta'ala, Allah buka semuanya. Tapi ibu harus siap menghadapinya pada saat semuanya dibuka. Ya Bu ya. Jangan begitu dibuka, aku gak terima. Aku gak terima. Ini ujian kedua juga dari Allah ya. Jadi
Baik, balik lagi seperti kata Ustadz tadi, ya sama-sama kita belajar. Saya nggak mau jadiin ini bahan bercandaan, tapi ini bahan renungan buat kita semua. Bahwa dalam kehidupan ini pasangan kita bisa jadi ujian buat kita semua. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas lagi hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalau kita mengkaji ayat ini dari surat Al-Baqarah. Bagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Karena nisa hukum harsul lakum, karena istri atau pasanganmu adalah ladang bagimu. Ladang itu apa sih yang bisa menghasilkan? Menghasilkan apa? Tanaman-tanaman yang bagus. Jadi kalau misalnya kepengen nih suami-suami memiliki keturunan yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, bagaimana kitanya juga sebagai laki-laki memberikan pupuk yang baik. Ya gak sih? Kalau udah yang namanya suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik, maka ladang kita menjadi indah. Nah kalau misalnya kita terjadi hal yang tidak kita inginkan, bagaimana itu tanaman mau bagus? Kalau kata bahasa peribahasa, kata dilakukan apa? Kalau kita barang siapa menanam akan menuai. Kan begitu ya? Jadi hikmahnya adalah sebagai suami istri. Kalau kita sudah menikah, hindari hal-hal yang membuat ladang kita menjadi rusak. Nah bagaimana cara kita menjadikan ladang kita sebagai ladang yang sangat diimpikan oleh seluruh umat manusia? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget. Maka menurut Al-Quran, kalau kata Nabi kan dibilang gini dalam hadisnya, Rasulullah telah bersabda, beliau sangat-sangat jadi panutan kita. Ya, dinyatakan apa? Taroktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Lan tadilu abada, gak akan pernah sesat kalau kita pakai Quran sama hadis. Lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnati, yaitu Quran, yaitu kitab Allah Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi ketika dinyatakan oleh Allah harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum, datangnya mereka dimanapun yang kamu inginkan. Tapi kata-kata diinginkan apa? Diinginkan kesolehannya, diinginkan kebaikan daripada si istri. Jadi kita kepengen dari ayat ini ambil hikmahnya adalah apa? Tidak ada satupun yang namanya pernikahan yang sia-sia. Karena apa? Nikah itu adalah membina rumah tangga. Agar sakinah mawadah warohmah. Apa sih sakinah? Sakinah tuh kayak kita ibu-ibu. Ngomel-ngomel siang-siang, malam udah ke kamar mandi keramas. Ada yang begitu? Ada. Ini sakinah itu kesel. Ibu kenapa sih kesel banget sama suami? Dibilang kesel gak taunya anaknya 6. Kesel aja anaknya 6. Itulah sakinah. Apa contoh sakinah dalam rumah tangga lagi nih hikmahnya buat kita. Kalau kita ngomongin dalam ayat Al-Quran, ya namanya juga rumah tangga. Kadang bosen, kadang yang senang ya kan. Kita balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mawaddah, apa mawaddah? Rasa cinta kepada pasangan kita. Rasa cinta kepada anak. Cinta kita kepada anak beda dengan cinta kepada suami. Cinta kita kepada mertua juga beda dengan cinta kita kepada orang tua kita. Tapi semuanya adalah keluarga. Tuh 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah alhamdulillah ya bisa nyanyi, bisa ngaji. Karena memang kita tuh ngaji harus happy and happy. Fa'tu harsakum anasitum, datangnya mereka istrimu. Tadi apa? Sakinah, biar marah kita tetap baik lagi. Biar mawadah, ada rasa mawadah itu apa? Mawadah adalah cinta birahi. Dulu waktu kita yang namanya masih remaja, kemudian nikah muda ya kan. Kemudian kita senang sama suami kita, dikit-dikit pokoknya kita mawadah. Apa tuh mawadah? Dasar pengantin baru seperti ayat ini. Ya kan, berluar intim. Tapi pas kita udah punya anak 3, punya anak 4, udah bukan mawadah. Apa pemirsa? Mau udah. Makanya sebagai pasangan suami istri ya, itu hidup rumah tangga ini ada bosannya. Namanya juga hati bolak-balik. Jangan sampai terjadi yang tadi perselingkuhan. Sebenarnya kalau kita ngomongin hal ini balik lagi, yuk kita berusaha jadi istri yang soleha, yuk kita berusaha menjadi suami yang soleh ya kan. Karena kesolehan itu datang dari diri kita, minta kepada Allah, Rabbana hablana ya kan. Seperti doa di awal tadi, berikan kami ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita kepengen soleh dan soleha, kitanya dulu jadi yang soleha. Jangan nyuruh suami soleh, kitanya kagak soleha. Jangan sombong. Nyari duit kita dibilang sombong. Enggak nyari duit kita dibilangnya enak-enakan aja. Karena zaman sekarang pemirsa, ketika menikah nih ya pemirsa, ada kadang mertua yang cemburu sama mantu.
Bener nggak? Yang kerja anak saya, yang nikmatin kamu. Lah pakai bininya. Apa jadi kita kagak boleh menikmati yang namanya rezeki dari suami kita? Inilah yang disebut dengan ladang. Bisa jadi di sini adalah ladang amal. Bisa jadi di sini adalah ladang agar mendapatkan kita yang namanya kehidupan yang baik. Bahkan dalam hadis nyatakan, sabaatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan tidak akan diberikan yang namanya pensucian hati mereka. Bahkan mereka masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, nauzubillahi min zalik. Salah satunya orang yang tidak mau menjaga yang namanya kehormatan rumah tangganya. Kehormatan yang namanya pasangannya, kehormatan yang namanya anaknya, kehormatan keluarga besarnya. Jadi yuk kita belajar gimana dalam bersuami istri ini kita tutupi kekurangan pasangan kita. Dulu aja pengen nikah. Sekarang udah nikah dijelek-jelekin. Nauzubillahi min. Allah Maha penerima taubat selama kita tidak melaksanakan dosa syirik. Baik. Amin amin ya robbal. Alamin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Tadi itu yang penting yang terakhir tadi ya, menjaga aib keluarganya, kekurangan suami ya. Kan dikatakan juga di Al-Quran ya, kamu adalah selimut buat pasanganmu ya kan. Betul. Selimut itu fungsinya tidak hanya melindungi, tidak hanya menghangatkan ya, tapi juga ya itu menutupi aib aurat. kita juga gitu. Jadi kalau ada keburukan dari istri, suami jangan curhat sama orang lain ya. That's right. That's right ya kan. Kalau ada aibnya suami, istri juga jangan curhat sama orang lain. Apalagi curhatnya sama suami orang ya. Itu dia serem. Akhirnya nanti Terjadilah apa itu? Selingkuh. selingkuh. Artinya? Selingan indah keluarga utuh. Jangan sampai. Usah dipancing dah, usah dulu mah. Baik, Ibu. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ada. Ada yang nanya, nggak ada yang nanya, saya pulang nih. Silakan yang mau bertanya, monggo. Kalau gitu saya yang nanya aja deh, Ustazah. Ustazah sering kali nih yang namanya rumah tangga kalau udah lewat masa 10, 20 tahun ya, 25 tahun itu kan emang udah kayaknya percikannya udah nggak kayak dulu ya. Udah mati rasa. Gue gak enak ngomongnya gitu. Ilfil. Gimana caranya supaya bisa menumbuhkan rasa itu muncul lagi? Artinya memang udah pasti kita ngalamin itu, tapi gimana supaya kita benar-benar bisa tetap romantis ya kan, tetap bisa harmonis, tetap bisa saling menyayangi, saling menghargai sebagai pasangan suami istri gitu. Pengen berduaan sama istri ya suami juga gitu, istri juga gitu pengen berduaan sama suami. Jangan setiap suami datang deket ya kan, sana Ki mandi dulu Ki, bau banget sih jadi orang ya. Iya benar. Gimana saja kira-kira? Jadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Kaget gua. Jadi kalau yang namanya rasa bosen pasti ada. Rasa bosen pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Udah sampai situ. Jadi kalau kita yang berumah tangga, kalau bukan karena Allah semua pasti nggak enak. Tapi kalau semuanya karena Allah, insya Allah yang nggak enak jadi enak. Yeah. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 19 nyatakan apa? Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kalau kita kepengen sama-sama baik, langgeng, saling mempergauli dia dengan cara yang baik. Jangan kita doang pengen diperhatiin tapi kita gak perhatiin sama suami. Atau jangan suami cuma perhatiin tapi dia gak perhatiin kita. Jadi wa asyiruhunna, saling memperhatikan dengan cara yang baik. Yang kedua, fa in karitumuhunna, kalau ada kekurangan dalam pasangan kita ngeliatnya kurang mulu. Bau ketek lah, Iya. bau mulut lah. Nah. Maaf nih tidurnya ngorok lah. Gitu kan, kesel banget gitu kan. Kita harus pikirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oh iya aku menikah 27 tahun. Dari 27 tahun itu ya kan paling kekurangannya cuma 1 tahun misalnya. Berarti banyak kebaikan yang di sana. Kemudian kita ngeliat nih begini. Oh kebaikannya masih banyak. Mungkin dia tukang ngorok. Tapi dia kalau ngangkat galon paling nomor 1. Kita kagak minta. Air habis dia udah ngangkat galon. Ya, benar, Jadi benar. kita lihat apa? Fa'in karutumuhuna, kalau kamu benci dengan salah satu sifatnya, asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Pasti di balik itu kata Allah, di balik kekurangannya banyak kebaikan-kebaikan yang ada gitu. Jadi ingat masa lalu kita ketika indah-indahnya, kedua ingat kebaikan-kebaikannya. Kita juga banyak kurangnya. Emang ibu gak banyak kurangnya? Enggak.
Ya kan? Seperti itu. Enggak sih, enggak salah katanya. Gak salah benar. Dan yang Oke, ketiga, kita, kita banyak-banyak baca doa. Karena tidak ada yang namanya berhasil rumah tangga kecuali dengan doa dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah. Ini ada yang mau nanya nih Ustazah. Nah, siapa Tadi coba saya lihat? nanya nih, coba kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, pekerjaan saya ini adalah seorang bartender di salah satu bar atau lebih tepatnya dunia malam di daerah Jakarta. Selain mendapatkan penghasilan yang cukup besar, saya pribadi hanya ingin memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga saya. Karena saya termasuk tulang punggung bagi keluarga dan adik-adik saya. Dan pertanyaannya adalah, apakah penghasilan yang saya dapatkan ini adalah penghasilan yang halal atau layak untuk keluarga saya? Walaupun saya bekerja di tempat yang seperti ini. Mohon dijawab Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah nih, dia ngomongnya bukan Pak Ustadz, Bu Ustazah. Iya. Udah cantik kayak gini bilang Ustaz. Emang Ustazah mau nanya, emang ada pengaruhnya ya kalau rezeki yang dibawa itu dari tempat yang nggak benar itu dampaknya ke rumah tangga kita gitu. Ada ya dampaknya ya? Coba kita jawab ya. Silahkan. Mohon izin kakak David dan juga semuanya ya. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan, kita pengen ngomongin esensinya dulu nih. Pertama tadi dia bilang sebagai tulang punggung. Yang kedua kalau misalnya dia gak kerja, kayaknya di belakang bagaimana nih? Ini kalau kita ngomongin fikihnya nih. Kalau kita ngomongin tauhid mah, udah gak usah kerja di situ. Ntar cari yang lain, ntar alokasi. Tapi kan tahu sendiri zaman sekarang, nyari kerjaan aja, yang udah kerja aja dikeluarin. Maka yang pertama dalam hadis dalam kitab Fathul Kabir dinyatakan apa? Man sa'a li iyalihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia bekerja mencari nafkah dengan niat untuk menanggung tanggungannya ya ibunya ya mungkin bapaknya ya anaknya mungkin ya keluarganya dan dia tulang punggung. Kalau dia memang benar-benar menanggung itu semua maka dia berada di jalan Allah. Wa man sa'a li kasratil mal atau mukasiratun atau dia niat kerja hanya untuk memperbanyak harta. Nggak mau ngasih orang tuanya, maka fi sabili togut, maka dia berada di jalan togut atau setan. Nah yang pertama, apakah halal? Halal sih, tapi mungkin kurang toyib. Iya, oke. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Ya, itu tadi pendapat dari Ustazah Lulung. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Amin. Cuman balik lagi tadi, kalau misalnya ada tempat lain dan kira-kira jadi lebih baik ya silakan ya kan. Jangan ragu. Habis kalau Insya- nggak kerja dia bingung katanya. Iya. Anaknya, emaknya semuanya. Minta duit sama dia. Berasa ngomong mama gua nih cerewet banget. Oke, makasih banyak ya Ustazah Lulung ya. Makasih banyak dan juga makasih tadi pertanyaannya ya dari Nirmala. Semoga apa yang ditanyakan tadi juga bisa mewakili pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja berada. Dan jawabannya tadi bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang mungkin mirip-mirip. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngaji bareng dengan Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke hutan kayu lewat kali pasir. Kita ngaji yuk, hayu. Sama Kiai Munawir Ngacir. Kiai. Iya Ya guru. Allah. Ini ada nyanyian qasidah. Oh apa coba. Telah lama ku simpan dalam lubuk hatiku. Ku ingin hidupku bahagia sepanjang masa. Ini kan judulnya tadi selingkuh. Saya nggak ngerti makanya saya dengerin aja lagu apa Iya, aja. Itu yang lagi viral. Oh lagi viral, Iya. viral. Iya, iya. Oh, itu lagu qasidah. Oh, Saya Sina. kira itu tadi apa bergunjing itu. Ya, Itu lagu Kamyu. Itu juga lagi viral. Iya. Ini ada ibu-ibu semuanya. Seperti biasa nih Kiai, kita juga pemirsa ya. Kiai Munawir Ngacir ini mau coba ngedenger bacaan Quran kita. Sekaligus juga mau ngetes nih sama kita semua. Apakah yang biasa kita lafazkan pada saat kita baca Quran atau kita sedang sholat. Ini panjang pendeknya udah bener belum? Cara bacanya udah bener belum? Kenapa sih kok Kiai ada yang nanya? Emang penting banget ya harus tahu
cara penyampaian ayat itu atau pembacaan ayat itu dengan benar. Kenapa penting banget? Allah menjelaskan kepada kita warattilil Qur'ana tartila. Iya. Baca Quran kan harus tartil. Iya. Nah makanya kalau misalkan kita membaca sendiri salah dose. Masa? Iya. Dose. Harus dose. Tapi kalau lagi ngaji salah mah nggak apa-apa. Karena lagi ngaji. Oh, ada gurunya yang Ada ngitulin. gurunya, iya. Gitu, Nah nanti ya. kalau lagi ngaji dosa repot juga pada nggak mau ngaji. Dosa mulu, gitu. Jadi kalau lagi belajar ya ada gurunya salah gitu nggak apa-apa karena gurunya yang bisa memperbaiki gitu ya. Nah kalau tahu salah tapi masih tetap diomongin nggak mau berubah itu namanya Musibah. Ya Allah. ya udah Kiai. Ini kita coba lihat ya. Ini ada juga dari pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang mereka sering membacakan surah ini. Kira-kira cara bacanya udah bener apa atau belum? Ini dia. Mas, tahu surat Al-Fil gak? Tahu. Tolong bacain surat Al-Fil dong, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala alamhim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbi alam tara kaifa fa'ala rabbi alam Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi zaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Masya Yang pertama, Allah. yang pertama sama yang kedua baca saya yang deg-degan. Itu namanya benang kusut. Ya, tapi ini bukan buat bahan ini ya, bukan Lelucon buat ya? ejekan atau lelucon, tapi ini pengikat. Mungkin bisa jadi yang tadi itu grogi ya kan ya. Pas sendirian hafal. Nah, sekarang cara bacanya yang benar seperti apa, Kiai? Nah, Silakan Kiai. mau saya coba? Boleh, silakan. Saya panggil dulu. Boleh, coba dipilih siapa orangnya yang di sini yang mau coba. Oh, yang mana? punya istri kacamataan. Yang kacamata. Kalau suaminya paling nggak suka istri kacamataan. Kenapa, Kiai? Bangun tidur nyariin kacamata. Ya Allah. Ya kok nggak kelihatan suaminya? Iya, benar. Itu Bunda ini. Ya, silakan, jam sini. Ibu. Oke. Ibu silakan ke Masya sini, Bu. Ke Allah. sini, Bu. Sini, silakan. Hitam. Hitam. Bajunya hitam. Hitam. Tetapi manis isinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Saya Herli Hermawati. Oh, Wati. Ani. Oh, Ani. Hermawati. Asli dari mana? Citayam. Citayam kumaha damang. Alhamdulillah. Citayam mah orang Depok. Ini ntar kalau nggak pakai pampers repot ini. Ya. Bu Herawati ya? Iya Herawati. Ya kira-kira begitu dah. Nama main rumah Herawati. Ini tadi kan teman-teman kita, saudara kita tadi sudah membaca. Dia juga mungkin karena nervous. Padahal itu surat langganan ya. Tiap kita dibaca melulu ya. Surah Al-Fil. Nah sekarang coba Bu Wati contohin. Mau salah udah biasa. Bener itu jarang kan begitu ya. Ya silakan Mbak Wati coba bacain. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bu, kalau punya istri pinter baca Quran seneng nggak? Makanya kalau seneng, kalau belum mati jangan dikubur ya. Belum. Lah bener ya? Lah iya. Belum mati. Belum mati belum dikubur.
Nah, para pemirsa dan juga yang ada di studio, saya bukan menggurui, tapi ngaji bareng. 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 Mama, ma. 1, 2, 3. Mama. Ini Bu Wati kalau bareng-bareng mah top. Tapi kalau dewekan dicoba. Coba Bu Wati, coba Ibu. Minta diulangi lagi. Bu. Oh, iya. Bu. Ya. Ulangi lagi. Ya Allah. Mama. 1, 2, 3. Mama. Ya Allah. Nah, para pemirsa. Jadi ibunya ngebayangin kalau bapaknya manggil mamanya gitu. Mama. Kita manggilnya jam 12. Ya. Iya. Udah jam 12 malam. Ya Allah. Ini ketawa ibadah ya Bu ya. Kita bukan tertawakan Al-Quran, tidak. Tapi biar bagaimana kita ngaji itu cepat nggak boring ya. Ya Bu ya. Ya. Nah, mending ngaji yang panjang apa yang pendek Bu? Pengen cepet kelar. Ngaji pendek tapi cepet kelar gitu ya. Benar? Yuk kita masuk ke dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, mulutnya dibuka ya Bu ya. Kalau begitu. Makhrajul hurufnya biar jelas. Lah, sekarang kalau misalkan nggak jelas, minta sama suami juga nggak bakalan paham suami. Nah coba kalau mintanya, papa. Nah bagaimana? Kudu yang jelas. Jadi kalau misalkan baca Al-Qur'annya pun juga danta. You understand danta? Yes. Iya, yes kudu yes orang Kudu yes. Ya, sekarang perhatikan ya bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Kita tidak menggurui tapi ngaji bareng, Mbak. Bukan saya paling pas, paling pinter itu enggak. Tapi yuk minimal talaki dengan gurunya. Ya 11-13 lah minimal ya. Asal jangan 12 kejauhan. Gitu. Ya, perhatikan. Hurufnya, sifatul hurufnya perhatikan. Kalau misalkan ini jangan ditahan, jangan jangan ya. Lah, mohon maaf ya. Lah itu kan sehat. Berarti kalau ketawa di sini kenceng berarti di rumah nggak pernah ketawa, Bu. Ya. Ya, Bu ya. Udah mikirin hutang baik. Ya istighfar. Istighfar baru kali ini istighfar. Yuk perhatikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mantep banget, TK mana sini? TK mana? Ya, namanya taman kawa-kawa. Taman ya. kawa-kawa. Nah, perhatikan ya Bu ya, Bu. Di sini ada huruf Mim. mim apa? Mim sukun, mim mati. Mim sukun kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia? Mati. Iya. Mim mati. Dan kemudian di sini ada hamzah, lam, kemudian mim. Di sini ada hukum mim. Mim bertemu dengan tak dibaca apa? Idhar safawi. Idhar. Kata siapa idhar safawi? Ayo. Kata siapa? Diem gabi. Kalau safawi kan artinya bib. Bib.
Orang udah dikasih unjuk begini kagak jawab. Takut salah. Udah gini bibir katanya bukan. Nih ya Bu, selain huruf wawu dan fa itu dibaca idhar. Ya. Tapi kalau mim mati bertemu dengan wawu dan fa, maka dibaca idhar syafa. Understand? Yes. Pokoknya kiamat kurang sedetik, masih begitu. Ya. Ya Bu ya? Ya. Ya. Iya kenapa Bu? Nah kemudian di dalam kitab Hidayatus Sibyan kan dijelaskan begini. Ahkamutan winin wanunin taskunu. Maaf, bukan itu. Wal mimu'in taskun ladaba tukhtafa nahwu tasim bila hidaqat syarafa. Makanya apabila ada mim bertemu hukum mim mati itu pertama ada namanya mim mati ketemu ba dibaca ikhfa syafa. Kemudian ada mim mati ketemu fa dibaca idhar safa. Ada mim mati ketemu mim dibaca idgham. Mau mimi nggak? Tuh. Nah, di sini kemudian bener Bu, ya Allah. Itu bisa nahan apa enggak sih Bu? Ya. Nah, kemudian yang saya mau ambil yaitu ketika di sini ada huruf kaf. Apa Bu? Kaki kukak. Kaki kukak. Kukang. Kanikakna. Kanikakna. Kanikang. Kanika. Nanti bedain ya, nanti jangan sampai ini huruf kaf menjadi huruf qaf. Ya Bu ya. Makanya apa sifatul hurufnya kudu pas, kudu danta buati. Kudu danta. Jelas maksudnya. Kudu jelas. Iya. Kudu danta. Iya, ya Allah. Terus kemudian kaifa mestinya kan di situ ketemu dengan huruf ya di sini. Kan di sini ya mati termasuk huruf panjang. Idi nggak kompak jelas. Amat ya Allah. Kalau ini kan nggak asli nih. Ini nggak asli. Kalau ya jodohnya kasroh. Kalau wawu mati jodohnya doma. Kalau iya jodohnya kasro. Ini bukan kasro tapi pakai fathah. Makanya nyelen. Makanya bacaan matnya bukan mat asli tapi mat lin. Lemas. Lempeng lagi. Wah ini buati nih. Udah lempeng kenceng salah lagi. Ya Allah. Nah kesimpulannya apabila ada ya mati diiringi oleh harokat fathah maka dibaca madlin. Kalau mad itu terbagi jadi mad asli dan mad far'i. Far'i di sini termasuk ini mad far'i, cabangnya mad. Understand? Paham? Nah setelah paham nanti tinggal baca Kalau doa tangannya coba diangkat yang tinggi semuanya. Begini tangannya semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek-nenek dikerjain. Walat loh. Ngaji. Iya. Makasih banyak Kiai. Sama-sama. Ibu makasih ya, Ibu boleh kembali ke tempat duduknya Ibu. Terima kasih banyak. Ibu Herni. Tanya sama saya dong. Namanya siapa? Wati. Baik, alhamdulillah pemirsa. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mari saya mengajak kepada kita semua untuk
berdoa. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih. Rumah tangga yang saling mendamaikan antara suami, istri dan anak-anak. Yang kelak insya Allah kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Kiai ABG Front untuk memimpin doa. Fadol. Baik, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, munajat kepada Allah agar apapun yang kita ikhtiarkan semua ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wadfa' anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha menggenggam jiwa kami semua ya Allah. Apapun yang kami jalani ya Allah, datangkanlah rahmat dan ridhomu kepada kami ya Allah, sehingga karunia-Nya melainkan daripada rahmat kepada rumah tangga kami ya Allah. Hadirkan sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami pun bisa menjadi contoh baik bagi siapapun ya Allah. Karuniakan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Hadirkan hati kami yang lapang ya Allah. Andai pun cobaan Kau hadirkan kepada kami, tetapkan kami jadi orang yang terus dekat kepadamu ya Allah. Kami ridha, kami ikhlas kalau ujian itu datang untuk mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Hadirkan rasa syukur di hati kami ya Allah, agar rasa syukur ini mampu mendekatkan kami terus kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan pertemuan kami mendatangkan keberkahan dan perpisahan kami mendatangkan ampunan darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan hari ini sekali lagi mari sama-sama kita jaga hubungan di dalam rumah tangga kita. Hubungan antara suami dengan istri ya, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai semata-mata karena Allah. Dan pada saat kita menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, tentu kelak kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita mendidik istri dan anak-anak kita. Masalah hasil akhirnya itu tentu semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan rumah tangga kita dan melindungi anak-anak kita dari api neraka. Saya David Ali undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahumma afiq ila aqwam bibitarik. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al rami ya Rabbi bil Mustafa Allah balik maqasidana Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al rami ya Rabbi bil Mustafa Allah balik maqasidana Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami